Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Ulfah. Saya dari kelas 1A jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menggambarkan sedikit tentang pembelajaran di sekolah di masa pandemi seperti sekarang ini. Tujuan saya seperti itu dengan niat pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Irwan Effendi SPSI MA. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang keadaan di masa pandemi seperti sekarang ini. Pasti kita tahu bukan, seperti sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi yang tak kunjung usai. Kita dituntut untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mematuhi pemerintah, serta selalu di rumah. Namun, ketika kita selalu di rumah, pendidikan tentunya tidak boleh tertinggal dan tidak boleh diabaikan. Kita harus terus semangat untuk menempuh pendidikan guna menciptakan sebuah generasi penerus bangsa yang tegas, beriman, serta berpedoman pada keadilan. Walaupun pembelajaran pada zaman sekarang ini di angkatan kita maupun angkatan kakak kelas kita, adik kelas kita pasti semuanya tentu dari rumah bukan? Namun walaupun dari rumah pembelajarannya kita harus juga tetap menjaga jarak, memakai masker dan tetap mematuhi pemerintah. Pembelajaran pada masa pandemi seperti ini bisa dilakukan dengan metode daring atau luring. Namun kalau kita itu pasti mayoritas menggunakan daring. Metode daring sebenarnya mudah asalkan jaringan yang ada di daerah kita itu memadai. Jadi metode daring itu adalah sebuah metode yang memanfaatkan jaringan online dan biasa menggunakan ide siswa yang kreatif serta menggunakan fasilitas seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Namun ada juga mungkin di lingkungan kita yang menggunakan metode luring. Metode luring yaitu seorang guru akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk selalu mengajari anak didiknya agar bakat dan kemampuan siswa untuk berpikir tidak terganggu walaupun dengan pandemi ini. Tentunya pada masa pandemi ini kita sangat sedih bukan? Kita sekolah tidak mengerti sekolah kita bagaimana keadaannya, bagaimana gurunya secara langsung kita belum mengerti. Namun, teman-teman jangan khawatir, karena di balik semua peristiwa ini pasti membawa berkah di belakangnya. Jadi, marilah kita selalu bersyukur dan selalu semangat untuk menempuh pendidikan di era pandemi seperti ini. Di era pandemi ini memang agak meresahkan. Kita memang tidak kehilangan tenaga, kita juga tidak kehilangan bahan bakar untuk pergi jauh-jauh ke kampus kita. Namun, asumsi untuk handphone kita tentunya seperti pulsa paketan pasti menguras kantong bukan? Dan juga pembelajaran di masa pandemi ini tentunya sangat menguras pikiran karena guru hanya mengasih tugas dan
guru hanya mengasih tugas dan mungkin juga tidak menjelaskan secara keseluruhan. Sedih bukan? Tentunya pasti sedih. Tapi di pelajaran psikologi pendidikan, guru atau dosen yang mengampu mata pelajaran psikologi pendidikan ini selalu menjelaskan apa yang mahasiswanya belum dimengerti, dan juga guru atau dosen pengampu mata pelajaran ini selalu memberikan support serta selalu menjawab jika ada mahasiswa yang bertanya secara efektif dan spontan, sehingga mahasiswa yang belajar tidak akan bosan. Jadi, pembelajaran di masa pandemi ini memanglah sangat memperhatikan, sangat memprihatinkan, dan juga bisa menjadi sebuah sumber keefektifan yang dapat kita gali dalam diri kita, karena dalam pandemi ini kita dituntut untuk berpikir keras serta menyesuaikan diri dengan zaman. Jadi, marilah kita selalu semangat dalam menempuh pendidikan di era pandemi seperti ini. Walaupun kita tidak bertemu dengan teman-teman kita di sekolah, kita tidak bertemu dengan dosen-dosen kita di kampus, kita jangan putus asa. Mari kita selalu semangat dan senantiasa bersyukur serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian gambaran pembelajaran secara daring di era pandemi ini. Saya Fariha Ulfah. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.